Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Susani Ariesta Anova dengan NIM 44223120002 jurusan Public Relation. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan judul Efek Media Massa. Slide selanjutnya ada pengertian media massa. Yang sudah teman-teman ketahui bahwa media massa atau mass media adalah alat, saluran, atau sarana komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan informasi, ide, pesan, gagasan kepada jangkauan luas atau halayak luas. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk dari media massa. Pada dasarnya itu media massa terbagi menjadi 2 kategori. Pertama ada media cetak yang terdiri dari surat kabar, majalah, tabloid, buku, brosur, buletin, dan juga jurnal. Nah, untuk media elektronik tersebut, untuk media elektronik itu terdiri dari radio, televisi, komputer, film, internet. Nah, dalam internet ini kita sudah ketahui bahwa ada yang namanya email, web browsing, sosial media, streaming, e-commerce, online gaming. Nah, apakah efek media massa? Ya, tentu efek media massa itu mempengaruhi psikis manusia yang terdiri antara kognitif, afektif, dan juga behavioral. Nah, sebelum kita lanjut dampak kognitif terhadap psikis manusia, kita juga harus mengetahui pengertian dari kognitif. Pertama, kognitif itu merupakan aliran psikologi yang fokus pada segala tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memahami, mengetahui, berpikir, memproses, berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Contoh berita di detik.com tanggal 9 April di mana suasana arus mudik yang terjadi antara 2 negara, antara Indonesia dan juga Malaysia. Di sini, di mana tol Trans Jawa terpantau lancar, sedangkan di Malaysia tol yang menghubungkan Kuala Lumpur dan kota lainnya terpantau macet. Kognitif pada contoh ini artinya bahwa kita dapat memproses informasi, kita dapat mendengar, kita dapat memperoleh informasi dari media massa, khususnya media massa di detik.com yang terjadi pada tanggal 9 April 2025. Kedua, ada yang namanya afektif. Nah, afektif ini adalah aliran psikologi yang berkaitan dengan emosi, perasaan, sikap, minat, dan juga nilai-nilai pribadi. Nah, contohnya acara talk show yang dipandu oleh Andi F. Noya yang ditayangkan di Metro TV setiap hari Minggu pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Acara ini menampilkan berbagai macam narasumber yang tentunya acara ini dapat menginspirasi, mendidik, topik yang menarik, dan juga motivasi. Acara talk show ini mempengaruhi sikap dan perasaan, minat, dan motivasi pemirsa di rumah. Nah, selanjutnya ada behavioral. Nah, aliran psikologi yang berfokus pada aliran pengamatan terhadap perilaku manusia, kebiasaan yang terbentuk melalui pengamatan, kebiasaan yang terbentuk melalui pengalaman yang terjadi karena kita berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya, kita sebagai pengguna sosial media tentu pasti melihat berseliweran di Instagram, TikTok maupun sosial media manapun ada influencer, ada artis yang mengkonsumsi obat diet herbal. Contohnya kayak milik artis Nikita Mirzani. Dengan begitu kadang kita bisa mencoba menjadi ingin mau hidup sehat, ingin kurus, jadi kita minumnya obat diet herbal tersebut. Nah, apakah dampak positif terhadap media massa? Tentu efek media massa ini berdampak positif banyak banget. Contohnya nih, dari sarana mendapatkan informasi serta memperkaya wawasan dan pengetahuan. Kita dapat juga sarana edukasi dan juga hiburan. Kita dapat membentuk opini publik, melihat perkembangan dunia yang mungkin tidak dapat dan tidak bisa semua orang bisa jangkau. Melihat perkembangan sarana pengawasan terhadap kinerja pemerintah, menjadi alat untuk komunikasi secara luas. Nah, kita juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, kesehatan, agama, dan juga pembangunan. Nah,
Apakah media massa ini berdampak negatif? Tentu. Seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan itu dapat memecah belah bangsa. Kekerasan, eksploitasi, pengaruh budaya asing, perbedaan persepsi, penyakit sosial, adanya opini negatif, dan juga program tayangan yang tidak mengikuti aturan Undang-Undang KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Slide berikut adalah kesimpulan, di mana media massa memiliki peran ganda sebagai sumber informasi dan edukasi, dan juga sumber hiburan dan pembentukan opini. Media massa ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi media massa untuk menyajikan informasi yang bertanggung jawab, etis, demi membentuk masyarakat yang kritis dan bijak dalam mengonsumsi informasi. Nah, kita juga sebagai pengguna media sosial atau pengguna media massa, kita tuh harus lebih bijak dan kritis dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Sikap ini membentuk untuk mencegah penyebaran hoax, bias, atau manipulasi, serta untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan tanggap terhadap dinamika informasi. Sekian dari saya presentasi tugas besar 1 Psikologi Komunikasi dengan tema efek media massa. Terima kasih.